Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat Kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 31 ya. Bandul terdiri dari tali tak bermassa yang ujungnya diberi massa. Awalnya memiliki sudut sebesar 45 derajat terhadap vertikal. Kecepatan gravitasi G ke bawah setelah dilepas tanpa kecepatan awal, nilai minimum dari percepatan total massa tersebut adalah A. Dengan G per A itu sama dengan N. Maka nilai N kuadrat sama dengan berapa? Oke, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ada gaya T, ada W. Nah, karena kita mau mencari percepatan total, di mana percepatan total itu kan sama dengan akar A sentripetal kuadrat tambah A tangensial kuadrat. Nah, A tangensial sendiri mencari A tangensial. A tangensial sendiri bisa diperoleh dari A tangensial sama dengan alfa kali R. Karena di sini jari-jarinya adalah panjangnya tali, berarti alfa kali L. Oke, maka kita jabarkan dulu alfa ini bisa diperoleh dari apa? Bisa diperoleh dari sigma torsi, sama dengan inersia kali alfa. Torsi itu F kali R, sama dengan I kali alfa, di mana F dan R ini harus tegak lurus. Tegak lurus. Karena R-nya ini nanti adalah panjang tali, maka kita harus cari gaya yang tegak lurus dengan talinya itu tadi. Maka kita gambarkan seperti ini. Maka yang kita gunakan adalah yang tegak lurus dengan talinya, yaitu W sin theta. Jadi W sin theta, W sin theta kali L sama dengan inersianya karena ini merupakan benda, tapi tidak disebutkan bendanya itu bentuknya apa, maka kita anggapnya inersianya sebagai inersia partikel mr kuadrat kali alfa. Dengan R-nya itu adalah jarak antara massa ke porosnya, maka sama dengan L. Jadi mg sin theta kali L sama dengan ml kuadrat kali alfa. M-nya kita coret, L-nya juga berarti g sin theta sama dengan alfa kali L. G sin theta sama dengan alfa kali L, di mana tadi alfa kali L namanya adalah A tangensial. Berarti A tangensialnya itu sama dengan G sin theta. Dan nyampe sini ini persamaan satu. Sekarang yang kedua kita mencari A sentripetal. A sentripetal bisa kita cari dari V kuadrat dibagi R. Karena R-nya di sini adalah panjang tali, berarti V kuadrat dibagi L. Di sini kita perlu mencari V, di mana V ini adalah kecepatan ketika sudut tertentu. Ketika dia dilepaskan, dia yang tidak diketahui nih pada saat di mana dia percepatannya minimum. Ketika posisi tertentu. Posisi tertentu. Tertentu. Ini ya. Oke, berarti kan dia awalnya itu memiliki sudut 45 derajat. Ini sudutnya 45. Berarti ketika sudutnya 45, maka kita bikin titik acuannya itu di atap aja ya. Ini titik acuannya H sama dengan 0 itu di atas ini. Maka untuk keadaan awal H1-nya itu yang ini. H1 karena ini L, lalu sebentar, karena ini panjangnya itu adalah L, lalu ini sudutnya 45, otomatis ini juga 45. Ini juga 45, maka H1-nya adalah L cos theta, kayak gitu ya. Cos 45 di sini sudutnya. Tapi karena hanya ini di bawah dari titik nolnya, maka dia dikasih minus. Ini untuk H1-nya. Sekarang untuk H2-nya,
sini, ini ada sini, dia akan turun. Nah, jadi di sini. Nah, dia jadi sudutnya theta di sini. Maka H2-nya itu yang ini. Nah, ini H2-nya. Sama titik acuannya di atas, ya sama dengan 0 di atas. Maka karena ini L, ini sudutnya theta di sini. Theta. Karena ini panjangnya L, maka H2-nya sama ya. Sama dengan minus L, tapi pakai cos theta. Kayak gini. Oke, maka kita bisa pakai perbandingan, pakai kekekalan energi aja. Maka EM1 sama dengan EM2, di MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat, sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Oke, masanya sama semua. Jadi kita coret kayak gini. H1-nya adalah minus L cos 45. Lalu habis itu ditambah, oh ada G-nya, dikalikan G, ini, ditambah setengah kali V1 kuadrat. Dia awalnya dilepaskan dari keadaan diam. Mula-mula memiliki sudut 45 terhadap vertikal, dia dilepaskan tanpa kecepatan awal di sini. Berarti V awalnya ini 0, sama dengan G, H2-nya adalah minus L cos theta, lalu ditambah setengah V kuadrat kayak gini. Nah, V kuadratnya ini nanti yang kita gunakan untuk sentripetalnya. Jadi kita lanjutkan. Berarti minus GL cos theta sama dengan setengah V kuadrat minus GL cos, oh sorry, yang ini 45 ya tadi. Oke, jadi yang di sebelah kiri cos 45. Oke, kayak gini, ini yang cos theta. Maka yang cos theta ini kita pindah ke kiri, ini cos theta. Jadinya GL cos theta dikurangi GL cos 45 sama dengan setengah V kuadrat. Oke, GL-nya kita keluarin. Jadinya cos theta min cos 45 sama dengan setengah V kuadrat. Maka V kuadratnya adalah 2GL kali cos theta min cos 45. Oke, asentripetal itu sendiri tadi adalah V kuadrat dibagi L. Berarti jadinya V kuadratnya kan yang atas ini ya, berarti 2GL kali cos theta min cos 45 dibagi dengan L. Coret-coret, jadi asentripetalnya itu adalah 2G dikali cos theta min cos 45. Oke, boleh kita kalikan dulu aja. Jadinya 2G cos theta min 2G cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2, berarti 2G cos theta min 2G kali setengah akar 2. Coret-coret, jadinya asentripetalnya adalah 2G cos theta min G kali akar 2. Oke, sekarang kita cari A totalnya ya. A total itu sama dengan A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat di akar. Oke. A sentripetal tadi nilainya ini di akar 2G cos theta min G akar 2 pangkat 2 tambah A tangensialnya tadi berapa? A tangensialnya tadi G sin theta. Oke, ditambah G sin theta pangkat 2. Maka kalau kita kuadratkan, jadinya 4G kuadrat cos kuadrat theta min 4G kuadrat kali akar 2 kali cos theta tambah G kuadrat kali 2 ini, lalu ditambah G kuadrat sin kuadrat theta. Oke, kayak gini. Kita punya sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Otomatis kalau ada sin kuadrat theta, kita bisa ubah jadi 1 min cos kuadrat theta. Itu. Ini untuk catatan ya.
Maka kalau kita masukkan ke sini, ini ada sin kuadrat theta. Jadinya A total sama dengan akar 4G cos kuadrat theta min 4 akar 2G kali cos theta ditambah 2G. Ini ada kuadratnya ya di sini. 2G kuadrat. Lalu habis itu ditambah dengan G kuadrat, sin kuadrat tetanya bisa kita ganti dengan 1 min cos kuadrat theta. Oke, ini kita kalikan. Jadinya akar, ntar ini ada kecoret dikit. Jadinya akar 4G kuadrat, ini ada kuadratnya tadi, 4G kuadrat, cos kuadrat theta, min 4 akar 2G kuadrat cos theta, lalu ditambah 2G kuadrat, tambah G kuadrat, min G kuadrat cos kuadrat theta. Ini. Maka yang suku yang sama ini, sama ini, kita kurangi dulu. Jadinya 3G kuadrat cos kuadrat theta, min 4 akar 2G kuadrat cos theta, ditambah 3G. Ini, 2 tambah 1. 3G kuadrat. Semuanya punya G kuadrat. G kuadratnya aku keluarkan dari akar, jadi G. Akar 3 kali cos kuadrat theta, min 4 akar 2 cos theta, terus habis itu plus 3. Ini adalah A totalnya, namanya adalah A. Kayak gini. Kita minta A total ini sebagai nilai minimumnya. Untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimum, itu caranya adalah kita turunkan sama dengan 0. Karena A di sini merupakan fungsi theta, maka kita turunkan A terhadap theta itu sama dengan 0. Berarti dA d theta itu sama dengan 0. Ini kita namakan dulu persamaan 2 ya. Kita turunkan ini terhadap theta, berarti G-nya tetap di sini. Lalu yang di dalam ini kita turunkan dulu. Jadi 3 cos kuadrat theta kalau diturunkan menjadi 6 cos theta sin theta. Ada minusnya di sini. Lalu min 4 akar 2. Cos kalau turun jadi min sin theta. Kayak gini. Lalu 3 kalau diturunkan nggak usah. Lalu habis itu dikalikan akar. Ini kalau diturunkan menjadi setengah. Dikali. Ini akar di dalam akarnya nanti menjadi pangkat min setengah ya. Jadinya 3 kali cos kuadrat theta min 4 kali akar 2 kali cos theta plus 3 pangkat min setengah. Nah, ini hasilnya nanti harus sama dengan 0. Oke, pangkat min letaknya di bawah. Jadinya G kali 6 cos theta min 6 cos theta sin theta min jadi plus 4 akar 2 sin theta. Terus habis itu ini pangkat min letaknya di bawah. Jadi 2 kali 3 cos kuadrat theta min 4 akar 2 cos theta plus 3. Nah, ini pangkat setengah, ini sama dengan 0. Oke, sampai sini kita mau nilai optimum. Maka ini bisa kita pindah ke kanan. Jadi jadinya yang bawah ini nanti dikalikan ke kanan jadi 0 ya. Berarti sisa yang atas. G kali min 6 cos theta sin theta plus 4 akar 2 sin theta itu sama dengan 0. Jadinya min 6 cos theta sin theta plus 4 akar 2 sin theta itu sama dengan 0. Sin tetanya aku keluarkan. Jadinya min 6 cos theta plus 4 akar 2 sama dengan 0. Kayak gini. Maka yang suku pertama ini kita sama dengankan 0, yang suku kedua ini juga kita sama dengankan 0. Maka sin theta sama dengan 0, maka nanti kalau sin tetanya 0, otomatis cos tetanya sama dengan 1. Suku kedua ini min 6 cos theta
plus 4 akar 2 sama dengan 0. Ini opsi yang pertama, ini opsi yang kedua ya. Jadi jadinya cos theta sama dengan 4 akar 2 dibagi dengan 6. Oke, kayak gini. Jadi kita punya dua nilai di sini. Kita bisa masukkan ke A aksen. Aksen. Untuk tahu mana yang optimum, mana yang mana yang maksimum, mana yang minimum. Oke, A aksennya kita tulis dulu yang ini ya. Jadi A aksen mana? Turunan pertama dari A. Turunan pertama dari A tadi ketemunya yang aku tandain merah. Ini adalah A aksennya tadi. Sebentar. Aku tandain sama highlight aja ya. Nah, ini tadi adalah turunan pertama A terhadap tetanya. Oke. Oke, kita tulis ulang. DA di theta, A aksen, atau kita bisa tulis dengan DA di theta, sama dengan G dikali min 6 cos theta sin theta, terus ditambah 4 akar 2 sin theta, lalu dibagi dengan 2 akar 3 cos kuadrat theta, lalu min 4 akar 2 cos theta, tambah 3. Kayak gini. Oke, kita bikin dulu garis bilangan. Kita bikin dulu garis bilangan sebagai fungsi cos theta. Cos theta. Oke, nilai cos theta di sini ada 1 sama 4 akar 2 per 6. Di sini ya, 4 akar 2 per 6. Oke, enaknya kita masukin berapa? Kita masukin misal cos theta-nya 0 di sini. Cos theta sama dengan 0 di sini. Jadi kalau cos theta-nya 0, A aksennya berarti kita masukkan. Jadi kalau cos theta-nya 0, otomatis sin theta-nya 1 ya. Theta sama dengan 1. A aksen sama dengan DA di theta, sama dengan G dalam kurung min 6 cos theta-nya 0 kali sin theta-nya 1 ditambah 4 akar 2 kali sin theta-nya 1 dibagi dengan 2 akar 3 kali cos kuadrat, 3 kali 0 kuadrat, min 4 akar 2 kali 0, min 4 akar 2 kali 0, plus 3. Oke, berarti ini hasilnya nanti positif ya. Ini positif, ini negatif, berarti ini nanti positif. Jadi kalau positif, dia fungsinya akan naik. Ini akan fungsi naik, ini fungsi turun, nah ini fungsi naik. Nah, kalau ini naik, ini turun, ini naik, berarti tadi kita disuruh cari berapakah A minimum. Maka kalau A minimum itu dicapai ketika dia habis fungsi turun, terus dia fungsi naik. Kayak gitu. Jadi dia dicapai ketika Jadi dia dicapai ketika cos theta-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Dia dicapai ketika cos theta-nya sama dengan 1. Tadi dari persamaan nomor 2 itu yang ini, A itu sama dengan G dikali akar 3 cos kuadrat theta ditambah min 4 akar 2 cos theta, lalu ditambah dengan 3. Maka kalau kita masukkan cos theta-nya itu sama dengan 1, berarti A sama dengan ketika cos theta-nya itu sama dengan 1, maka A-nya sama dengan G akar 3 kali 1 pangkat 2 min 4 akar 2 kali 1 tambah 3. Jadinya A sama dengan G akar 3 min 4 akar 2 plus 3. Hmm. Berarti
A sama dengan G akar 6 min 4 akar 2. Gini. Nah, tadi di soal kita disuruh cari apa sih? Di soal kita disuruh cari nilai N, di mana G per A itu sama dengan N. G dibagi A itu sama dengan N. Maka otomatis kalau kita ubah menjadi bentuk seperti itu, berarti ini G per A sama dengan 1/6 min 4 akar 2. Kayak gini. Berarti N-nya di sini adalah 1/6 min 4 akar 2. Kayak gini. Nah, kalau misalnya seperti ini kita disuruh cari N kuadrat, berarti 1/6 min 4 akar 2. 1 per, ini kita pangkatin 2 ya, berarti. Nah, ini pangkatin 2. 6 min 4 akar 2 pangkat di akar, ini dipangkatin 2. Berarti N kuadrat sama dengan 1/6 min 4 akar 2. Oke. Jadinya ini kita rasionalkan 6 plus 4 akar 2 per 6 plus 4 akar 2. Jadinya 6 plus 4 akar 2 dibagi 36 min 16 kali 2. 32. Oke, berarti jadinya N kuadratnya itu 6 plus 4 akar 2 dibagi dengan 4. Jadinya adalah 3/2 plus akar 2. Nanti ini 1,5 ditambah 1,4. Jadinya adalah 2,9. Oke, maka jawaban dari soal nomor 31 ini adalah 2,9. Oke, sekian dulu pembahasan dari soal nomor 31 ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.